Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Amanda duduk di kursi belakang mobilnya, menatap kosong keluar jendela yang mulai gelap. Hujan gerimis mengguyur jalanan kota, menambah suasana lelah setelah seharian syuting tanpa jeda. Riasannya mulai pudar, rambutnya sedikit berantakan, namun sorot matanya tetap memancarkan kehangatan seorang wanita yang kuat dan pekerja keras. Di tengah pikirannya yang penuh dengan skrip dan adegan berikutnya, ia hanya ingin cepat sampai di rumah untuk beristirahat. Namun, sesuatu terasa janggal ketika mobil berhenti bukan di apartemennya, melainkan di depan sebuah gerbang besar dengan lampu-lampu taman yang menyala lembut. "Pak, ini bukan jalan pulang saya," ucap Amanda heran. Sopirnya hanya tersenyum samar dan menjawab pelan, "Ada seseorang yang ingin bertemu, Mbak." Ketika pintu mobil terbuka, udara malam yang sejuk menyapa wajahnya. Di balik gerbang besar itu, berdirilah seorang pria dengan jas abu-abu elegan dan senyum penuh arti. Kenny, pria yang sudah lama menjadi sahabat sekaligus orang yang diam-diam selalu hadir dalam setiap langkahnya. "Kamu pasti capek banget, ya," ucap Kenny pelan sambil menghampiri. Amanda mengangguk kecil, masih bingung dengan situasi itu. Ia melirik sekeliling, dan baru sadar ada pita merah besar melintang di depan gerbang serta papan kecil bertuliskan "Selamat datang, Amanda Manopo." Hatinya berdebar, matanya menatap Kenny penuh tanya. "Kenny, apa ini?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Kenny hanya tersenyum, langkahnya mendekat dengan tatapan lembut. "Kamu nggak salah lihat, ini memang untukmu," katanya sambil menunjuk ke arah bangunan megah di balik gerbang. Amanda menatapnya tak percaya. Dalam cahaya lampu taman, tampak rumah besar bergaya Eropa berdiri anggun, lengkap dengan taman mawar di sisi kanan dan air mancur kecil di tengah halaman. "Aku cuma ingin kasih kamu sesuatu yang pantas kamu dapatkan," lanjut Kenny dengan nada hangat. Amanda masih terpaku, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa tubuhnya bergetar, antara lelah, bingung, dan haru yang tiba-tiba menyeruak tanpa permisi. Malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya akan berubah selamanya. Langkah Amanda terasa ringan namun gemetar saat Kenny perlahan membuka gerbang besar itu. Udara malam menyambut mereka dengan aroma bunga melati yang menguar dari taman depan. Di hadapannya berdiri rumah megah dengan arsitektur bergaya Eropa klasik, dindingnya berwarna krem lembut dengan jendela-jendela besar berlapis kaca kristal. Lampu-lampu taman berkelap-kelip seperti bintang yang menari di malam hari. Amanda menatap terpukau, bibirnya terbuka tanpa kata. "Kenny, ini rumah siapa?" tanyanya pelan, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Kenny tersenyum kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Rumah ini milikmu sekarang, Amanda." Kalimat itu meluncur begitu lembut, namun membuat jantung Amanda berdetak kencang seperti genderang yang dipukul bersamaan. Amanda memejamkan mata sejenak, mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi. Ketika matanya terbuka kembali, pemandangan megah itu masih ada di depannya. Ia berjalan perlahan, menyentuh pagar besi berukir dengan tangan gemetar. "Kamu serius?" Suaranya lirih, nyaris terisak. Kenny menatapnya penuh ketulusan. "Amanda, aku tahu kamu bekerja keras tanpa henti. Kamu memberi banyak kebahagiaan untuk orang lain, tapi jarang memikirkan dirimu sendiri. Aku cuma ingin kamu punya tempat di mana kamu bisa benar-benar pulang, tanpa tekanan, tanpa beban."
Kalimat itu menembus dinding hatinya yang selama ini kokoh. Air mata mengalir pelan di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena haru yang begitu dalam. Saat mereka berdiri di depan pintu besar rumah itu, Kenny mengeluarkan gunting kecil berhiaskan pita emas. "Ayo, potong pitanya," katanya lembut. Amanda menatapnya, lalu menatap rumah besar itu lagi. "Kenny, kamu sadar enggak, ini terlalu besar buat aku," ucapnya dengan suara serak. Kenny tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Bukan besar buat kamu, tapi pas untuk hati kamu yang besar." Amanda terdiam, dadanya bergetar oleh emosi yang tak bisa dijelaskan. Ia akhirnya memotong pita merah itu diiringi tepuk tangan kecil dari para staf yang sudah menunggu di dalam. Begitu pintu terbuka, Amanda tahu rumah itu bukan sekadar bangunan megah, tapi simbol dari kasih yang tulus dari seseorang yang diam-diam mencintainya tanpa pamrih. Begitu Amanda melangkah masuk ke dalam rumah, langkahnya terhenti di depan ruang tamu yang begitu luas. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan, menciptakan suasana hangat yang elegan. Namun bukan kemewahan itu yang membuat Amanda terpaku, melainkan dinding penuh dengan bingkai foto dirinya bersama Kenny. Ada foto saat mereka pertama kali bertemu di lokasi syuting, saat Kenny diam-diam menemaninya di belakang layar, bahkan foto candid ketika mereka tertawa lepas tanpa sadar. Amanda menyentuh salah satu bingkai dengan tangan bergetar, bibirnya tersenyum namun air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kamu masih simpan semua ini?" tanyanya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh keharuan. Kenny melangkah mendekat, berdiri di sampingnya dengan senyum lembut. "Setiap momen bersamamu berharga, Amanda. Aku nggak mau melupakannya, bahkan yang paling sederhana sekalipun," ujarnya. Amanda menatapnya lama, seolah ingin mencari kepastian dari sorot matanya. Ia ingat bagaimana dulu mereka hanya dua orang muda yang saling mendukung dalam karir, tanpa pernah menyangka akan sampai sejauh ini. "Kamu gila, ngelakuin semua ini cuma buat aku," katanya dengan tawa kecil di sela isak. Kenny ikut tersenyum, matanya ikut berkaca-kaca. Kalau cinta udah tumbuh dari ketulusan, gak ada kata cuma lagi, men. Amanda berjalan menyusuri setiap ruangan, dari dapur, ruang baca, hingga kamar yang sudah disiapkan khusus untuknya. Semua tertata dengan rapi dan penuh sentuhan personal. Di meja riasnya, ada sebuah bingkisan kecil berisi surat bertuliskan tangannya sendiri, surat yang dulu ia tulis di tengah kesedihan dan pernah hilang di lokasi syuting. Kenny rupanya menyimpannya selama ini. Amanda duduk di tepi tempat tidur, memegang surat itu dengan hati bergetar. Ia sadar, setiap sudut rumah ini bukan hanya sekadar ruangan, tapi potongan cerita hidupnya yang dikumpulkan dengan cinta oleh seseorang yang benar-benar mengenalnya. Dalam diam, Amanda menatap Kenny dan berbisik lirih, "Rumah ini, seperti hatimu, ya. Penuh kenangan, penuh kasih." Kenny hanya menjawab dengan senyum, senyum yang berkata lebih banyak dari 1000 kata. Malam itu, setelah semua tamu dan staf meninggalkan rumah, hanya Amanda dan Kenny yang tersisa di teras belakang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma mawar dari taman yang baru disiram. Lampu taman berpendar redup, menciptakan suasana tenang namun penuh ketegangan halus di antara keduanya. Amanda duduk di ayunan rotan, mengenakan gaun sederhana, sementara Kenny berdiri bersandar di tiang teras dengan segelas teh hangat di tangannya. Mereka terdiam cukup lama, hanya suara jangkrik yang terdengar mengisi keheningan. "Kamu sadar nggak, kamu selalu bikin aku bingung," ujar Amanda tiba-tiba, suaranya pelan namun syarat makna. Kenny menoleh, menatapnya penuh perhatian. "Bingung kenapa?" tanyanya lembut. Amanda menarik napas dalam. "Aku nggak tahu, kamu ini sahabat terbaikku, atau seseorang yang ingin lebih dari itu." Kenny tak langsung menjawab. Ia melangkah pelan mendekati Amanda, lalu duduk di kursi sebelahnya. Tatapannya tajam namun tenang, seolah berusaha membaca isi hati wanita di depannya. "Mungkin keduanya," jawabnya jujur. "Aku memang sahabatmu, tapi aku juga manusia yang punya perasaan."
Dan setiap kali aku lihat kamu kerja keras tanpa kenal lelah, setiap kali kamu tersenyum padahal hatimu capek, aku cuma pengin ada di sana buat kamu. Amanda menunduk, matanya memandangi jemarinya yang saling bertaut. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu, ada bagian dari dirinya yang ingin mempercayai cinta itu, tapi juga takut kehilangan persahabatan yang selama ini ia jaga. Kenapa kamu nggak pernah bilang dari dulu? Tanya Amanda lirih, matanya kini menatap Kenny. Pria itu tersenyum kecil, karena aku takut. Takut kalau aku jujur, kamu bakal pergi. Amanda terdiam. Kalimat itu menembus hatinya seperti anak panah halus yang menyentuh sisi rapuh dalam dirinya. Ia menghela napas, mencoba menenangkan perasaan yang mulai campur aduk. Kenny, aku juga takut kalau aku beneran jatuh cinta sama kamu, katanya akhirnya, hampir berbisik. Kenny menatapnya dalam, lalu menggenggam tangan Amanda perlahan. Kalau memang itu cinta, biar waktu yang jawab, ucapnya lembut. Malam itu, tanpa perlu janji atau kata-kata manis, keduanya tahu garis antara persahabatan dan cinta sudah mulai memudar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Amanda kini sering menghabiskan waktu di rumah barunya, dan Kenny hampir setiap hari datang, entah untuk membantu menata ruangan atau sekadar mengajaknya makan siang bersama. Setiap tatapan mata, setiap senyum, kini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar perhatian biasa. Namun Amanda masih berusaha menahan diri, menutupi getar perasaannya di balik tawa kecil dan candaan ringan. Ia takut perasaannya terlalu cepat berkembang, takut kenyamanan itu hanya sementara. Tapi setiap kali Kenny berbicara, nada suaranya seolah mampu menenangkan semua kekhawatiran dalam hati Amanda. Kamu selalu tahu cara bikin aku tenang, ujar Amanda suatu sore. Kenny hanya tertawa kecil, mungkin karena aku tahu kamu terlalu sering berpura-pura kuat. Malam itu, Amanda berdiri di balkon lantai 2, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia memikirkan semuanya, rumah megah ini, perhatian Kenny, dan rasa aneh di dadanya yang makin sulit dijelaskan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela, mencoba mencari jawaban yang mungkin sudah lama ia tahu tapi belum berani diakui. Saat ia sedang tenggelam dalam pikiran, Kenny datang membawa 2 gelas coklat panas. Aku tahu kamu belum tidur, katanya pelan sambil menyerahkan 1 gelas. Amanda menerima dengan senyum kecil. Kamu selalu tahu aku butuh apa, bahkan sebelum aku minta, ujarnya. Kenny menatapnya lama, karena aku belajar mengenal kamu, bukan cuma melihat kamu. Kalimat itu membuat Amanda terdiam, menatap matanya tanpa berani berpaling. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang jujur, hangat, dan nyata. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara mereka. Amanda menggigit bibir, mencoba mengatur napasnya yang mulai tak beraturan. Kenny, ucapnya perlahan, kalau suatu hari aku nggak bisa balas perasaanmu, kamu bakal tetap di sini. Kenny tak langsung menjawab. Ia meletakkan gelasnya di meja kecil, lalu menggenggam tangan Amanda dengan lembut. Aku nggak butuh balasan sekarang, men. Aku cuma mau kamu tahu, aku di sini bukan karena ingin sesuatu darimu. Aku di sini karena aku nggak bisa lagi nyembunyiin perasaan ini. Amanda menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia tak menghindar. Tatapan mereka bertemu, dan dalam keheningan malam itu, suara hati mereka berdua berbicara lebih jujur dari apapun yang bisa diucapkan dengan kata. Kebahagiaan yang mereka rasakan ternyata tak bertahan lama dalam diam. Kabar tentang rumah mewah yang diberikan Kenny kepada Amanda menyebar cepat di media sosial dan portal hiburan. Foto mereka berdua di depan gerbang rumah tersebar luas dengan berbagai judul sensasional. Amanda Manopo dapat hadiah rumah 80 miliar dari sahabatnya. Kenny si pewaris muda diduga jalin hubungan khusus dengan Amanda Manopo. Ribuan komentar membanjiri kolom berita itu, ada yang memuji, tapi tak sedikit yang mencibir. Amanda membaca beberapa di antaranya dengan perasaan campur aduk. Ia bukan takut akan gosip,
tapi kecewa karena orang-orang begitu mudah menghakimi tanpa tahu kebenaran. Aku nggak ngangka semuanya bakal secepat ini, ucapnya pada Kenny di ruang tamu, suaranya pelan namun penuh beban. Kenny menatap Amanda dengan tatapan menenangkan. Ia tahu, sorotan publik bisa menjadi pedang bermata dua bagi seorang artis seperti Amanda. Kamu nggak perlu jelasin apapun ke mereka, katanya tegas. Kamu nggak salah, dan aku juga nggak merasa salah. Kalau orang mau ngomong, biarkan saja. Tapi Amanda hanya bisa menghela napas. Ia tahu Kenny berusaha melindunginya, tapi dunia yang mereka jalani berbeda. Amanda hidup di bawah sorotan kamera, di mana setiap langkah kecil bisa menjadi berita besar. Aku cuma takut karirku hancur karena ini, katanya lirih. Kenny meraih tangannya dan menggenggamnya kuat. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Aku di sini bukan untuk bikin hidupmu rumit, tapi untuk jadi alasan kamu tetap kuat. Kalimat itu menenangkan, tapi tetap tak mampu meredakan seluruh kekhawatiran Amanda. Hari demi hari, tekanan publik makin besar. Beberapa rekan kerja bahkan mulai berbisik di belakangnya, menyebutnya wanita beruntung yang dapat segalanya tanpa usaha. Namun Amanda tetap bertahan, menahan air mata setiap kali membaca komentar jahat di dunia maya. Suatu malam, saat ia menatap layar ponselnya yang penuh dengan berita dirinya, Kenny datang tanpa kabar, membawa setangkai mawar putih. Kamu tahu makna mawar putih? Tanyanya lembut. Amanda menggeleng. Kesetiaan dan kejujuran, jawab Kenny sambil menatap matanya. Aku nggak peduli dunia mau bilang apa. Yang aku tahu, aku cinta kamu dengan cara paling jujur yang aku bisa. Amanda menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan belajar kuat, bukan buat mereka, tapi buat kita. Malam itu, di tengah gemuruh dunia luar yang menilai tanpa henti, mereka berdua memilih untuk percaya pada perasaan yang tumbuh di antara keheningan hati. Sore itu, langit tampak oranye keemasan ketika Kenny menelepon Amanda dan memintanya datang ke rumah besar yang pernah ia berikan dulu. Suaranya terdengar lembut, tapi penuh makna, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mau kasih kamu sesuatu lagi, katanya singkat. Amanda sempat menolak, merasa tak pantas menerima apapun lagi darinya. Namun, Kenny hanya menjawab, bukan hadiah seperti dulu, ini cuma penjelasan. Kalimat itu cukup membuat Amanda penasaran. Ia pun datang dengan pakaian sederhana, tanpa riasan, hanya membawa rasa ingin tahu yang besar dan hati yang belum benar-benar tenang setelah badai gosip beberapa minggu terakhir. Saat tiba di rumah, ia mendapati suasana berbeda, ruangan dipenuhi lilin kecil, aroma lavender menguar lembut, dan di tengah ruangan, Kenny berdiri dengan setelan hitam, tampak gugup namun mantap. Amanda melangkah perlahan ke arahnya, menatap sekeliling yang kini dihiasi foto-foto mereka berdua, tapi bukan seperti sebelumnya. Kali ini, di setiap bingkai ada tulisan kecil di bawahnya, potongan kalimat yang jika dibaca berurutan membentuk sebuah kisah cinta. Dari pertemuan pertama, tawa, perjuangan, hingga saat ia memberikan rumah itu. Kenny, apa semua ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Kenny mengangguk, menatapnya dalam-dalam. Iya, ini semua tentang kamu. Tentang kita. Ia kemudian mengambil sesuatu dari saku jasnya, sebuah cincin kecil berhiaskan batu safir biru muda. Rumah ini bukan sekadar hadiah, Amanda. Ini simbol dari sesuatu yang belum sempat aku ucapkan waktu itu. Aku mencintaimu, bukan karena siapa kamu di depan kamera, tapi karena siapa kamu di balik semua cahaya itu. Amanda terdiam, matanya memanas oleh air mata yang siap jatuh. Semua rasa lelah, takut, dan keraguan yang selama ini ia pendam seolah mencair dalam satu momen itu. Ia menatap cincin di tangan Kenny, lalu menatap pria itu dengan hati yang gemetar tapi yakin. Kenny, kamu tahu aku nggak pernah percaya pada cinta yang datang dengan kemewahan. Tapi kamu bikin aku percaya bahwa cinta sejati bukan soal hadiah besar, tapi kejujuran di baliknya. Kenny tersenyum, menatapnya dengan mata berkilau. Kalau begitu,
Izinkan aku menjadikan rumah ini bukan cuma tempat tinggalmu, tapi juga rumah untuk cinta kita. Amanda menutup mulutnya, menangis dalam kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Sore itu, di antara cahaya lilin dan aroma bunga, dua hati akhirnya jujur sepenuhnya, tanpa rahasia, tanpa topeng, hanya cinta yang apa adanya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela besar rumah megah itu, membawa kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Amanda membuka mata dengan senyum lembut di wajahnya, bukan lagi senyum yang dipaksakan karena tuntutan kamera, melainkan senyum yang lahir dari ketenangan hati. Di dapur, terdengar suara langkah Kenny yang sibuk menyiapkan sarapan sederhana. Aroma roti panggang dan kopi memenuhi ruangan. Amanda berjalan turun dengan rambut masih terurai, mengenakan baju tidur putih yang membuatnya terlihat begitu alami. Pagi, calon pemilik separuh rumah ini, sapa Kenny dengan nada menggoda. Amanda terkekeh, duduk di kursi bar dapur sambil menatapnya penuh sayang. Separuh, bukannya kamu udah bilang ini rumahku? Kenny tersenyum, iya, tapi aku mau separuhnya jadi rumahku juga, biar kita punya tempat pulang yang sama. Kalimat sederhana itu membuat Amanda terdiam, hatinya hangat, matanya basah oleh rasa bahagia yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari mereka kini tak lagi dibumbui rahasia atau keraguan. Amanda mulai belajar menerima cinta bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan baru dalam hidupnya. Ia kembali ke dunia hiburan dengan semangat berbeda, lebih percaya diri, lebih berani. Saat para wartawan mencoba memancing dengan pertanyaan seputar hubungannya dengan Kenny, ia hanya tersenyum dan menjawab singkat, kebahagiaan gak selalu harus dijelaskan, cukup dirasakan. Ucapannya itu menjadi viral, namun kali ini bukan karena kontroversi, melainkan karena ketulusan yang terpancar darinya. Di balik semua cahaya gemerlap dunia selebritas, Amanda akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga, seseorang yang mencintainya tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa batas waktu. Sore itu, Amanda berdiri di balkon, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Di belakangnya, Kenny datang memeluknya dari belakang, menaruh dagunya di pundaknya. Lihat, senja selalu mengingatkanku pada kamu, katanya lembut. Amanda menoleh, menatapnya sambil tersenyum kecil. Kenapa, Kenny? Menatap mata wanita itu, penuh kasih. Karena sama-sama indah, sama-sama bikin aku takut kehilangan. Amanda tertawa pelan, lalu menggenggam tangan Kenny yang melingkar di pinggangnya. Kalau begitu, jangan pernah lepaskan. Mereka berdiri diam, menikmati senja bersama, bukan lagi sebagai sahabat, bukan lagi sebagai dua orang yang ragu, tapi sebagai dua hati yang kini punya rumah, cinta, dan masa depan yang mereka bangun dari kejujuran. Rumah itu, yang dulu hanya hadiah kejutan, kini menjadi simbol cinta sejati yang tumbuh dari ketulusan dua jiwa yang akhirnya menemukan satu sama lain.